Selamat pagi, good morning everyone. Ketemu lagi dengan saya Yohanes Benedictus Nalun SIP, CPNS Kementerian Dalam Negeri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini seperti biasa dalam podcast BBP Bincang-Bincang PNS. Pagi ini telah bersama dengan saya Bapak Aloysius Paga, SST, Kasubit Koordinasi Perencanaan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak. Pagi adik. Bagaimana? Ada maksud? Oke, Bapak. Pagi ini kita akan bincang-bincang PNS berkaitan dengan nilai aneka. Oh iya, silakan. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik. Oke, puji Tuhan. Alhamdulillah. Begini Bapak, kira-kira menurut pengalaman dan pengamatan Bapak selama ini, sejauh mana nilai-nilai dasar PNS yaitu aneka tadi diimplementasikan? Baik. Menurut pengalaman Bapak selama ini, sesuai dengan pertanyaan tadi ya, sejauh mana nilai-nilai dasar PNS mereka diimplementasikan selama ini? Bagi saya, berdasarkan pengalaman yang saya amati, yaitu pertama itu kira-kira ya ini akuntabilitas, yang kedua itu nasionalisme, yang ketiga itu etika publik, yang keempat itu adalah komitmen mutu, dan yang kelima adalah anti korupsi. Semua dari kelima ini harus kita laksanakan secara baik demi berjalannya roda pembangunan yang ada di negara ini. Tanpa ada nilai-nilai ini, maka perjalanan akan tersendat-sendat. Kalau salah satu saja tidak kita laksanakan. Saya kira itu sementara. Baik Bapak, kira-kira menurut pengamatan Bapak itu nilai-nilai tersebut itu selama ini betul-betul dilaksanakan atau setengah-setengah dilaksanakan atau memang jarang dilaksanakan? Menurut saya ada yang dilaksanakan secara baik, ada juga yang setengah-setengah. Nah, setengah-setengah. Sehingga ini pertanyaan kedua ya? Ini masih yang pertama. Yang pertama. Saya kira sebelum semuanya berjalan baik. Namun demikian, kita sebagai PNS yang baik harus mengupayakan secara baik dan benar untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun dalam kehidupan saat ini, untuk mencapai satu sasaran yang kita targetkan, itu harus kolaborasi antara semua unsur pendidikan ataukah kemampuan masing-masing, mari kita tuangkan bersama untuk mencapai suatu. Dikolaborasikan ya Bapak? Iya, intinya di situ. Oke Bapak, kita masuk ke pertanyaan kedua ini Bapak. Oke. Kita tahu bahwa nilai dasar PNS itu yaitu aneka, itu terdiri dari 5 hal: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, menurut Bapak, dari kelima nilai tersebut mana yang paling sulit dilaksanakan dalam kehidupan seorang PNS? Iya, pertanyaan ini gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Bagi saya, yang saya amati selama ini, yang sedikit sulit untuk kita laksanakan adalah anti korupsi. Yang pertama ya. Kedua adalah etika publik, dan ketiga adalah komitmen mutu. Kira-kira alasan dibalik jawaban Bapak tadi tersebut itu? Seperti macam yang pertama, misalnya anti korupsi. Oke. Memang dari pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk menyampaikan atau menginformasikan kepada semua aparat di negara ini untuk melaksanakan sesuai dengan aturan main yang telah ditentukan. Namun sifat manusia tidak bisa kita pungkiri. Itu yang terbawa. Sifat manusia ini yang membuat kita
terjerumus dalam korupsi-korupsi yang selama ini kita Sifat serakah ya. Iya, sifat serakah yang terbawa itu sudah dari zaman nenek moyang turun temurun. Nah, itu yang menjadi soal. Itu Untuk korupsi. anti korupsi. Kalau Yang berikut etika publik ini sebenarnya yang menyangkut kepribadian orang juga. Nah, kepribadian orang. Bagaimana menyampaikan di publik secara santun dan baik sehingga apa yang disampaikan ini menurut Bapak ya. Apa yang disampaikan itu bisa dirasakan oleh orang lain atau orang yang mendengarkan itu bisa menerima dengan suasana batin yang nyaman, damai dan tenang. Kira-kira itu. Lalu komitmen mutu. Tadi ada 3 ya. Komitmen mutu. Komitmen mutu itu yang Bapak maksudkan adalah kira-kira setiap ada program kegiatan ataupun yang direncanakan oleh seorang itu mutu itu harus dijaga dalam pelaksanaannya. Dalam bentuk kegiatan apa saja. Berarti orientasi hasil ya Bang? Oh iya. Kalau orientasinya hasil, jadi hasil akhir itu menentukan. Berarti menurut Bapak selama ini mutu ini yang kurang dijaga ya dalam pelaksanaan? Kurang dijaga dalam pelaksanaannya. Baik Pak, kita maju ke pertanyaan berikut ini. Oh iya. Menurut Bapak, apa hambatan terbesar dalam penerapan atau implementasi kelima nilai aneka ini dalam kehidupan PNS? Hambatan terbesar dalam penerapan kelima nilai aneka dalam kehidupan PNS yang Bapak amati adalah 1, kurangnya pendidikan. Jadi atau pendidikan kurang. Berarti pendidikan PNS itu sendiri? Iya, pendidikan PNS itu sendiri. Lalu budaya disiplin bekerja dan berorientasi hasil sangat lemah. Akibat dari pendidikan kurang. Ya mungkin itu salah satu ya, sehingga kedisiplinan, kesadaran untuk bekerja untuk mencapai sebuah hasil itu jadinya tidak tercapai. Saya perlu jelaskan ya. Lalu ketiga, mungkin ada sifat dasar individu PNS yang malas. Ini sifat ini berangkat dari keluarga sebenarnya. Jadi kalau keluarga itu mendidik anaknya secara baik sesuai dengan ajaran-ajaran agama atau latar belakang keluarga yang baik, maka orang itu tidak akan muncul malas. Dia pasti ada niat untuk bekerja untuk mencapai sesuatu demi kehidupan sendiri. Berarti situasi keluarga itu turut mempengaruhi. Lalu pergaulan di masyarakat sekitar, lingkungan juga sangat menentukan. Yang berikut mungkin kurangnya ketegasan atasan. Ini kaitan dengan pekerjaan kantor ya. Ketegasan ya namanya manusia. Atasan ada yang memang tegas, tapi tidak terlalu fleksibel, tapi juga santai, tapi dia bukan berarti santai itu tidak tegas, tapi santai itu untuk dia menyampaikan secara santun untuk orang itu supaya mengikuti semua arah-arahnya. Yang terakhir kelima, mungkin lingkungan kantor yang acuh tak acuh atau membiarkan orang itu mau maju atau tidak terserah. Nah, itu kadang-kala begitu. Nah, dari lingkungan kantor itu juga mempengaruhi situasi orang. Baik Bapak, kita maju ke pertanyaan kedua dari terakhir. Kira-kira tindakan PNS seperti apa yang paling sering dilakukan yang cenderung melanggar kelima nilai etika ya? Oh iya, tindakan PNS yang cenderung melanggar nilai aneka, pertama itu akuntabilitas. Kedua itu nasionalisme. Ada kurang lebih ada beberapa poin yang Bapak tangkap. Ya. Ketiga itu etika publik. Keempat itu komitmen mutu. Kelima itu anti korupsi tadi. Nah, akuntabilitas ini misalnya
membuat laporan perjalanan dinas dan SPJ fiktif. Itu poin pertama tuh ya. Ya, poin pertama. Kedua itu misalnya output kerja tidak maksimal. Nah, Yang berarti kerja asal-asalan. asal-asalan. Yang penting jadi. Tidak seperti yang tidak sesuai dengan harapan lembaga. Kedua terkait dengan nasionalisme tadi. Yang pertama itu mungkin tidak mengikuti apel pagi atau upacara hari-hari besar nasional, ataukah kurang menghargai produk-produk lokal, ataukah memberikan pelayanan berdasarkan suku, ras, atau agama. Tapi memang memberikan pelayanan yang di kota-kotakan ini memang sering terjadi. Oh sering. Jadi dia lihat siapa keluarganya. Dia kadang-kala ya seperti itu, kadang-kala dia lihat siapa dia. Siapa dia atau hubungannya dengan saya seperti apa? Seperti apa begitu. Harusnya jangan dong. Siapapun dia itu yang harus kita hargai atau melayani secara baik. Karena dia adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Saya kira itu. Yang berikut terkait dengan etika publik itu yang Bapak amati itu kadang-kala saling cuek dalam kantor. Ini hubungannya dengan pekerjaan Antar sesama. antar sama. Antar sama. Jadi cuek saja. Yang kedua tidak ramah dalam pelayanan kepada masyarakat. Tidak ramah. Maksudnya itu jadi ada tamu yang masuk, mungkin ada keperluan kantor atau kedinasan, kita tidak membiasakan untuk melayani mereka secara baik. Paling tidak senyum sapa ya. Iya, senyum sapa itu penting. Belum masuk kepada materi. Jadi kehadiran orang itu untuk dikatakan melayani. Supaya mereka merasa dihargai. Yang berikut tidak membiasakan budaya menyapa dan semua itu dari segala poin ini. Lalu sering bermain handphone ketika pimpinan rekan-rekan kerja bicara. Jadi tidak itu etika, itu masuk dalam etika juga. Jadi kalau misalnya pimpinan sedang bicara, jangan sampai kita Sibuk dengan urusan pribadi dalam hal ini main handphone. Nah, gitu. Lalu yang berikut, yang kelima itu selalu kalau ada pimpinan sementara bicara yang hal-hal yang penting dan sifatnya kedinasan itu tidak boleh namanya tidak boleh diskusi atau membantah. Nah, itu tidak santun kalau birokrasi ya. Lalu yang berikut mungkin juga tidak paham terhadap aturan hingga dia berbuat seenaknya saja. Itu perlu belajar. Itu terkait dengan beberapa poin tadi terkait dengan etika hukum. Yang berikut terkait dengan komitmen mutu. Komitmen mutu ini ada beberapa hal juga. Menurut pendapat bekerja itu misalnya itu bekerja asal jadi, buat itu tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh sudah SOP lagi. SOP. Jadi kerja begitu saja. Yang penting ada ya. Yang penting ada asal jadi. Yang kedua itu terlambat, jadi keseringan terlambat masuk kantor ataukah pulang kantor lebih awal. Itu juga soal kepribadian orang. Nah, tapi yang namanya untuk lembaga itu manusia kita harus mengikuti aturan main yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Lalu kerjaan yang diberikan pimpinan itu kadang-kadang tidak selesai. Padahal kalau yang benar itu hari ini saya diberikan oleh pimpinan harus selesai hari ini. Karena besok ada kerjaan lain. Paling tidak itu 80% sudah selesai. Tapi kalau tidak sama sekali itu namanya ya kembali kepada manusianya, orangnya. Yang keempat, tidak efektif dan efisien dalam bekerja. Sebenarnya harusnya bekerja baik, tapi karena memang dasarnya malas, akhirnya bekerjanya tidak efektif. Lalu sering menunda-nunda pekerjaan. Nah ini hampir sama. Jadi harusnya ini 1 jam selesai, tetapi dia bisa kera dengan sifat malas tadi akhirnya menunda pekerjaan sampai dan besok.
Yang terakhir kira-kira tidak kreatif dalam bekerja. Nah, sifat dasar ini. Ya. Sifat dasar. Nah, kecuali memang orang ini sudah lansia ya, kita maklum. Tapi kalau misalnya masih muda, kalau tidak kreatif berarti itu manusia yang kurang. Itu terkait dengan komitmen mutu. Tadi terakhir kurang lebih terkait dengan anti korupsi. Anti korupsi ini kadangkala kita selalu menggunakan waktu untuk kepentingan pribadi. Ini tidak, jadi korupsi itu tidak hanya kita ini makan uang, tidak. Waktu juga. Waktu juga dianggap kita korupsi. Kedua, terlibat dalam konflik kepentingan. Oh ini yang Iya, sering terjadi. itu sering terjadi. Lalu yang ketiga, menerima suap atau gravitasi. Makanya banyak yang masuk hotel Prodeo. Makanya orang masuk ke hotel Prodeo di penjara itu karena gitu. Memang itu bagian dari sifat dasar juga, sifat dasar. Selalu tidak puas dengan apa yang ada saat ini dia miliki. Tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki saat ini. Jadi mau ingin orang lain ada ini, kita harus beli ini. Akhirnya selalu muncul yang hal-hal yang seperti suap tadi, terima suap. Merasa tidak cukup. Nah, merasa tidak cukup terus, kurang terus, Iya. kurang terus. Yang berikut terkait mungkin memalsukan laporan keuangan. Jadi itu terkait dengan kantor. Itu juga sering. Yang sebenarnya laporannya ini belum 100% misalnya ya. Iya. Dia bikin 100%. Padahal mungkin belum. Belum. Nah, ini sifat manusia juga. Ini. Saya kira itu yang beberapa poin yang bisa Bapak jelaskan. Ada Oke, Pak. lagi yang lain? Ini pertanyaan terakhir, Pak. Kira-kira apa saran Bapak khususnya bagi PNS milenial, ya, PNS yang sekarang masih muda-muda ini, Oh ya, dewasa ini, apabila suatu saat dihadapkan pada situasi atau kondisi yang bertentangan dengan nilai-nilai aneka tadi, kelima nilai tersebut? saya kira begini, kita kembali kepada pertama itu setiap orang pertama harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Pertama, itu milenial. Memang itu susah kita atasi. Ya. Ini. Tetapi perlu dicoba. Pertama mendekati dengan Tuhan. Dari situ maka muncullah nilai-nilai yang baik dalam pelaksanaan kegiatan dengan sendirinya dia katakan. Saya kira itu. Lalu mungkin latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga itu yang perlu. Memang masing-masing keluarga beda cara untuk mendidik. Tetapi juga kita sebagai anak muda yang baik, kita perlu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin yang buruk itu tidak perlu kita ikuti, tapi carilah yang baik, hal-hal yang baik yang perlu kita ambil dari itu. Berarti dalam bekerja juga harus mengikuti aturan. Oh ya. Lalu pergaulan. Kita tidak bisa lari dari yang namanya pergaulan. Itu pasti. Boleh bergaul, penting. Bergaul itu penting. Tetapi saya bilang tadi, carilah pergaulan yang menguntungkan masa depan kita. Yang konstruktif, Iya, dan destruktif. jangan sampai kita terlibat dalam katakan minum mabok, judi, apalagi sekarang nama yang tenar-tenar itu menyanyi pada malam hari. Itu karaoke. Nah ini penyebab kesenangan yang sifatnya sesaat di dunia ini, tetapi tidak berdampak pada kehidupan selanjutnya bagi kita. Saya kira itu beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih banyak untuk segala jawaban termasuk nasihat untuk PNS milenial dewasa ini. Ya, Kira-kira begitu saja, Bapak. baik. Podcast BPP. Ini podcast BPP, bincang-bincang PNS. Gitu. Bapak Ya. tidak tahu ya, padahal ini ya namanya. Ini namanya dalam BPP, rangka apa sebenarnya? bincang-bincang PNS. Ini dalam rangka prajabatan CPNS, Kementerian Dalam Negeri. Selamat ya, sukses ya. Oke, Bapak, begitu saja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sekian teman-teman bincang-bincang PNS hari ini. See you next time.